Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman terhadap kehidupan itu sangat dibutuhkan agar kita tidak salah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kaitannya dengan hablum minallah atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu juga harus kita kondisikan, harus kita tunaikan dengan cara-cara yang baik. Kalau berkaitan dengan manusia, tentu kita harus juga bermuamalah. Bagaimana cara berkomunikasi dengan sama manusia? Tentu semuanya sudah ada tata aturannya masing-masing. Kondisi kita saat ini tentu akan sangat berbeda, terutama ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Lingkungan yang heterogen itu menunjukkan satu sisi yang juga menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Mungkin permasalahannya sama, tapi penyelesaian masalahnya itu tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sama. Berbeda kalau kita berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk yang tidak bergerak atau makhluk yang tidak hidup. Tentu bisa dikondisikan dengan cara-cara yang sama. Tetapi andai kita berkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan makhluk hidup, berkaitan dengan sama manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, tentu perlakuannya akan sangat berbeda. Pada saat ini ketika kita berada di media-media sosial yang tentu banyak dipertontonkan sebuah permasalahan, mungkin ada kepedulian-kepedulian dari orang-orang yang tentu dari awalnya dieksploitasi secara pemberitaan, mereka secara kehidupan susah, secara kehidupan mungkin tidak mempunyai keberuntungan, mungkin dia tidak mendapatkan pekerjaan. Jangankan pekerjaan, mungkin lahan, rumah, atau tanah pun mereka tidak punya. Atas kebesaran dari perilaku-perilaku sosial yang positif, tentu ada pihak-pihak yang peduli, sehingga tentu menghadirkan donatur. Ada orang yang mau menghibahkan atau mentasyarafkan atau memberikan sebagian kecil hartanya untuk kepentingan-kepentingan mereka. Sehingga tentu saja mereka harapannya adalah dientaskan dan dihentikan atau dibebaskan dari kemiskinan yang ada. Yang tadinya mungkin tidak punya pekarangan, diberikan pekarangan. Yang tadinya rumahnya tidak layak huni, sehingga rumahnya dibangun menjadi layak huni. Atau bahkan yang tadinya mereka tidak punya rumah, itu dibelikan rumah oleh para netizen, orang-orang yang peduli. Mungkin tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun, karena juga era digital ini banyak dinikmati oleh beberapa pihak, bisa ditonton oleh semua kalangan, sehingga tentu ada kepedulian sosial yang ditimbulkan. Dan ini eksesnya sangat besar. Tapi di balik itu semua tentu harus juga ada pendidikan atau edukasi. Bagaimana entrepreneur, bagaimana memanage aturan-aturan yang ada. Bagaimana pendampingan-pendampingan terhadap orang-orang yang tujuannya adalah dientaskan secara kemiskinan. Supaya mereka tidak kembali kepada setelan lama. Tidak kembali pada pabrik awal, yakni bakat menjadi orang-orang yang miskin. Atau orang-orang yang merasa dirinya sebagai objek dan tidak menjadi subjek. Ini tentu saja harus disikapi, terutama kita sebagai muslim atau masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Tentu hakikatnya kita tidak hanya sekedar memberikan ikan, tetapi juga memberikan kailnya. Bagaimana supaya mereka bisa mempunyai skill, bagaimana supaya mereka peduli terhadap orang lain, bagaimana sikap mampu bekerja sama dengan orang lain, dan tidak mengembangkan egonya masing-masing. Ketika mereka merasa bahwa dirinya adalah objek, dirinya adalah orang-orang yang layak dibantu, tentu tidak mempunyai mentalitas pejuang, tidak mempunyai mentalitas pekerja keras. Tentu kita harus juga memberikan arahan-arahan secara teknis, bagaimana supaya orang tidak hanya sekedar memangku tangan atau berpangku tangan, tetapi mereka juga harus berkarya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terkait dengan inilah tentu saja saya mengetuk pada hati dari netizen semua, bagaimana
untuk bisa bekerja sama, membangun tidak hanya sekedar pencitraan, tetapi bagaimana membangun karakter yang baik, memberikan sumbangsih secara positif, dan tentu saja mentalitas kita harus diperbaiki. Mentalitas pemberi tentu harus dikondisikan. Tetapi tentu saja kalau misalnya ini hanya dari saya atau dari kami sendiri, mungkin tidak akan mampu untuk mewujudkannya. Tetapi andai kata ada beberapa pihak yang mampu berpartisipasi, kerso berpartisipasi untuk misalnya memberikan sesuatu yang positif untuk lingkungan kami atau lingkungan kita, tentu saja ini memberikan ranah yang berbeda. Sehingga dalam hal ini kepedulian terhadap lingkungan kita, kepedulian terhadap masyarakat tentu harus dilakukan sebuah gebrakan-gebrakan tertentu. Kalau kita misalnya hanya menyumbang masjid, tetapi masjid itu tidak mempunyai pembangunan-pembangunan yang real, pembangunan-pembangunan yang nyata, tentu harta itu hanya sekedar ditumpuk saja. Dan itu tentu saja tidak akan memberikan manfaat yang relatif besar. Tetapi setidaknya juga perlu memberikan atau diberikan arahan pada orang-orang yang sudah mampu untuk bisa bagaimana supaya harta-harta yang ada di masjid atau di tempat ibadah ini bisa berfungsi dan mempunyai nilai kemaslahatan kepada jamaah atau kepada beberapa pihak yang bersangkutan. Inilah tentu saja memberikan gambaran. Di sekitar kita banyak anak-anak yatim, banyak orang miskin yang tentu saja inilah yang perlu mendapat perhatian. Bagaimana supaya mereka tidak hanya sekedar diberikan ikan, tetapi bagaimana supaya mereka mampu mendapatkan pekerjaan, mampu mendapatkan peluang-peluang secara kondisi, dan peluang itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar, yakni mencari ma'isyah atau mencari penghasilan. Khairud dini wal ma'asi wal akibatul amri. Bagaimana baik agamanya dan baik secara penghasilannya serta baik dalam memimpin. Inilah yang perlu menjadikan peluang-peluang yang ada kita jadikan sebagai sarana. Tentu bukan saatnya lagi ketika sekarang ini kita menghujat orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang ada di atas atau pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah kita. Tapi yang dibutuhkan sekarang ini adalah orang yang peduli terhadap sesama, orang yang peduli terhadap fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang tentu harus dijadikan sebagai sarana ladang ibadah bagi semuanya. Tentu yang ada di sini kami bukan juga orang yang baik, tetapi berupaya untuk menjadi baik dalam kondisi tertentu. Tetapi tentu saja kebaikan kita harus juga melibatkan banyak pihak, stakeholder, baik kalangan ulama, umaro, agniya, dan yang lain. Tentu saja ini membutuhkan sebuah perhatian yang besar. Partisipasi dari orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap pendidikan, mereka masih membutuhkan arahan, masih membutuhkan bimbingan. Sangat omong kosong ketika orang menyatakan bahwa dunia ini tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan sarana untuk bagaimana berkembang, sarana untuk mencari hidup atau berkehidupan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang manfaat terhadap pihak-pihak tertentu. Dan dalam hal ini, mari kita upayakan agar teman-teman kita atau kita sendiri bahkan yang dibantu oleh mereka yang mempunyai harta yang berlebih, tentu saya berharap supaya kita juga bisa membantu orang lain. Harapannya adalah dalam kondisi yang seperti apapun, kita harus mampu berbagi, harus bisa berbagi, dan rela untuk berbagi. Tidak hanya sekedar mampu, tetapi mungkin kemampuan itu tidak didukung dengan kecerdasan finansial yang baik. Dan tentu saja ini memberikan keberkahan, dan tentu saja bagi teman-teman, saudara-saudara yang tentu dalam tanda kutip mampu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya, kepada keluarganya, atau pada siapapun yang membutuhkan, akan sangat dinantikan. Ketika kita berada di media sosial, era digital seperti ini, banyak hal yang sudah mereka lakukan. Dan tentu saja kita juga harus berpikir ternyata banyak juga orang yang baik.
banyak juga orang-orang yang punya relasi kuat secara finansial dan mereka membantu. Membantu dan tidak ada pamrih sama sekali. Mungkin yang dibantu itu sama sekali tidak dikenalnya. Mungkin hanya dengan video atau hanya dengan CV yang sederhana. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk pintu hatinya, membuka pintu hatinya, sehingga mereka mampu untuk memberikan yang terbaik. Dalam hal ini tentu saja, mari kita upayakan untuk saling berbagi, untuk memberikan kebaikan-kebaikan dengan cara masing-masing. Kalau ulama ya dengan ilmunya, kalau aghnia ya dengan hartanya, kalau mereka kebetulan pas fakir ya dengan sabarnya, kalau orang miskin ya tentu saja harus dengan cara-cara dengan kesabarannya. Tentu saja ini membutuhkan proses, tetapi setidaknya mari kita upayakan untuk tidak membanding-bandingkan antara kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kullu ya'mal an syakilatih. Tentu saja kita berada pada proses-proses yang seimbang, selaras dan serasi, sehingga ketika kita mampu peduli terhadap sesama, insya Allah Allah pun akan memberikan rezeki yang melimpah kepada kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa berkondisional untuk berikutnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.